Kita mau bikin sebuah aplikasi web untuk dapetin update dari Piala Dunia ya. Jadi ini kemarin aku nemuin sebuah API namanya itu worldcupjson.net. Jadi dari sini kita bisa dapetin data untuk update-update terbaru dari Piala Dunia gitu. Ini Piala Dunia tuh udah ada sejak tahun 2014 ya. Maksudnya data ini udah ada dari 2014 dan API-nya cukup proven gitu. Nah nanti kira-kira tampilannya kayak gini gitu. Dan menariknya, ntar ini aplikasi itu bisa diinstal sebagai aplikasi Android. Ini aku udah install ya. Kalian lihat ini. Kita klik. Nah itu bakal muncul kayak gini. Nah nanti ini pakai teknologi namanya PWA ya, Progressive Web App gitu. Itu. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Yang pertama aku mau bikin sebuah project dulu di GitHub. Jadi aku tuh punya template gitu. Ini starter untuk Next.js plus Tailwind CSS. Jadi aku nggak perlu lagi setup. Jadi sekarang kita bikin new repository di GitHub. Terus template-nya ini aku pilih Next Tailwind CSS. Terus aku kasih Piala Dunia, update Piala Dunia itu. Dunia. Ini ya kasih strip lagi. Oke. Dapatkan update terbaru Piala Dunia. Terus Qatar 2022. Kita bikin public. Nah, sekarang bakal dibuat, terus kita tinggal clone aja. Git clone, git ini update Piala Dunia.git. Cloning sebentar. Sekarang masuk ke update Piala Dunia. Terus kita buka aja di VS Code. Yes. Sekarang kita yarn dev. Oops, harus diinstal dulu. Yarn install. Ada motor lewat, mudah-mudahan suaranya nggak bocor. Sekarang yarn dev. Oke, kita buka localhost 3000. Oke, udah jadi nih. Nah, satu lagi yang perlu kita setup, kita mau nambahin font ya. Jadi ini aku udah bikin font. Jadi sekarang masuk ke style. Ada motor berisik banget. Kita lanjut. Nah di global.css ini mau ku hapus, terus kita tambahin ini. Sip. Kalau kita save harusnya ini berubah. Nah bentuknya jadi kayak gini ya, lebih oke. Yang pertama, habis itu kita mau hapus dulu ini komponennya kita hapus, move to trash, terus di page index. Ini belum nggak, ini kita hapus aja. Kita hapus aja udah. Kita bersihkan, ini juga kita bersihkan. Ya, kita memulai dari nol ya, dimulai dari nol. Oke, sekarang yang pertama kita mau bikin hooks-nya aja dulu kali ya, nge-fetch datanya. Jadi di sini kita mau bikin cons, ini bikin current match, terus habis match, habis itu next match, dan juga completed match, dan has left match.
kayak gitu ya kira-kira. Use World Cup JSON. Nah, untuk nge-fetch datanya kita mau bikin ini ya, kita nambahin yarn at swr dan next pwa. Ini kita mau download, jadi next pwa ini yang bikin nanti ini aplikasinya tuh bisa diinstal di HP, jadi kayak aplikasi Android gitu, bisa diinstal di iOS juga sih sebenarnya. Nah, udah selesai. Sekarang kita bikin folder aja. Bikin di mana ya? Dari sini aja deh. Klik new folder, namanya hooks gitu. Ini kita buat file use World Cup JSON.js. Nah, kita export default function use World Cup JSON gini. Terus kita buka Next.js SWR. Jadi SWR itu ya intinya kayak untuk nge-fetch data gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai traditional way, pakai fetch itu kayak gini caranya ya. Tapi kalau pakai SWR, aduh, motor itu kenapa bolak-balik dari tadi, sorry ya. Nah, ini kita copy aja ini, kayak gini. Jadi dia nambahin boilerplate kayak yang ini tadi, dengan cara yang lebih efisien gitu. To keep things simple. Sekarang kita ke World Cup JSON dan kita mau ngambil matches. Nah, kita all match, terus ini tuh ada ini ya, endpointnya tuh ini gitu. Jadi sekarang kita bisa cons data is loading gitu ya. Apalagi kita ada data atau error gitu ya, error. Oke. Kalau datanya nggak ada berarti dia masih loading, kalau error ya gagal nge-load datanya. Use SWR, terus kita tambahin endpointnya di sini udah, ya tambahin fetcher ini. Sip. Gitu doang. Terus di sini kita mau kayak ngefilter datanya. Jadi kalau dilihat di sini itu ada, ini contohnya ada in progress dan ada completed plus future schedule. Nah, sekarang kita mau nge-return yang pertama cons left apa ya, completed match nih. Completed match itu data. Ini kita mau proses kalau datanya itu ada gitu, karena ini bisa kosong nanti. Jadi tanda tanya ini biar dia nggak error. Nah, di sini kita mau filter, kita mau item status, itu dia statusnya adalah completed kayak gitu. Ini untuk yang completed match. Terus selanjutnya kita mau next match. Nah, next match ini data filter lagi future schedule gini. Aduh, tanda tanya, filter item status future schedule. Nah, kita udah dapat next match, kita mau dapetin live match, cons live match gitu.
live match-nya itu berarti yang in progress nih. Data, filter, item, in progress, item dan status sama dengan in progress. Ya itu untuk yang live match. Terus tadi kita di sini apa? Current match, next match, completed match, as live match. Nah, kalau kita return aja dulu. Return array yang pertama apa ya? Current match. Oke. Current match itu kita bikin dulu di sini cons current match. Kalau left match ini length-nya sama dengan 0, kita bakal return completed match at -1. At -1 tuh kita bakal ngambil data terakhir gitu. Karena ini kan dari ini shortnya extending dari awal sampai akhir, berarti kita data yang terakhir yang completed itu adalah last match-nya gitu. Kalau live match-nya in progress ya berarti dia itu bakal cuma 1, karena Piala Dunia itu nggak ada yang barengan ya, semua tuh bergantian gitu. Ini untuk yang current match. Kita udah return current match. Ini ya, kalau misalnya ada live match-nya ada, salah. Ini berarti ini live match dulu at 0 gitu. Kalau enggak yang completed match-nya yang terakhir. Dah, itu untuk yang current match. Terus kita apa lagi? Next match. Next match-nya ya udah kita return yang next match. Habis itu completed match. Oke, completed match ya. Kita udah punya di sini. Terus kita mau ngecek apakah dia has live match. Itu kita bikin aja gini di sini. Terus ya, ini sekalian kita bikin has live match. Logic ini tadi kita simpan di sini. Ini bukan len ya, tapi len kayak gini. Ini has live match. Oke, sekarang kita udah punya. Terus yang terakhir ini kita return aja errornya gitu. Oke. Ini kita kasih div. Kita mau kasih kelas itu backgroundnya black gitu. Terus gini aja kali ya. If ini error kalau dia error berarti kita return gini aja. File loading the data gitu. Terus ini kita mau hex screen, with screen, flex item center, terus justify center. Jadi kita mau munculin pesan errornya tuh di tengah-tengah. Nah, sekarang ini kenapa di sini?
Ya gitu. Oke, terus kalau ini current match-nya tuh nggak ada, berarti dia masih loading. Ini juga kita copy aja. Ini uh, loading the data kayak gitu. Oke, what's next we do? Kita coba jalanin. Ada yang error nggak? Ya, dev. Biasanya ada error sih. Oh, nggak ada. Kita buka di localhost 3000 lagi. Loading. Use workup JSON is not defined. Okay, const use workup JSON from import workup JSON use nasib gitu, udah otomatis dia. Oke, kita loading lagi. Apakah masih ada error? Use SVR. The object is not iteratable. Ini tuh objek bukan array. Aku nge-returnnya ke array gitu ya. Oke, dah. Kita console log untuk current match. Oke. Undefined. Oke. Kenapa dia undefined? Iya. Left match itu cuma ada satu sih. Ini kita bisa bikin satu. Itu conditioning kita salah. Oke, current match kita udah dapet. Oke, kita udah dapetin semua datanya sebenarnya. Oke, let's just make sure everything is already set. Current match ada datanya, kemudian next match ada, terus completed match ada, has left match ada, errornya ada. Oke. Sekarang kita mau set apakah errornya works. Ini gini aja. Ini kita undefined. Ini gak ada datanya. Ya dong, ini harusnya error dong. Tapi kenapa nggak error? Kita log deh. Ini data tuh isinya apa sih? Oh, ada datanya tuh, ada message non shall share. Oh gitu. Jadi ternyata kalau dia error itu si API-nya bukannya nge-return empty data, tapi dia masih tetap ngirim data, tapi ada message-nya, data.message gitu. Jadi datanya itu bukan array. Gimana caranya kita biar ngecek? Cuman kenapa dia nggak ngerender apapun ya? Karena kita udah ngecek error kan. Oh, ternyata karena errornya. Oh, ini dibuat jadi true aja, true gini. Ya nggak sih? Nah, muncul kan, muncul. Ini kita udah dapet datanya. Ya, karena kita udah dapet datanya, ya kita mau bikin background black. Jadi width-nya kita buat full, lebar div ini, terus height-nya itu minimal height-nya itu adalah screen, terus height-nya kita buat full. Ya. Terus sekarang kita display the current match. Ya, kita bikin div dulu, bikin update Piala Dunia. Oke, ini biar kita kerjanya lebih enak. Kita taruh di samping aja deh. Taruh di samping ini, biar kita langsung dapat update-nya. Nah, ini kita mau buat H1 sebagai judulnya. Kita pindahin. Terus ini kita mau kasih sedikit styling ya. Kelasnya mau dibuat teks 6XL. Dia gede. Terus fontnya bold gitu. Terus
striking wider. Terus class text center. Ini kita kasih padding 8, jadi agak terus sekarang kita kasih description dapatkan Qatar 2022 secara real time, tag LG agak gede dikit, XL gitu. Oke, sekarang kita udah punya headingnya. Kita mau bikin lagi tampilan current match-nya. Untuk si current match kita mau bikin card ya. Yang pertama cardnya tuh max width-nya itu kita mau buat 550 pixel width full. Terus ada bordernya rounded LG gini. Terus ini kita mau bikin posisinya di center juga, class name, posisinya flag, terus justify center, ya widthnya full gitu. Terus bordernya kita mau buat border dash, jadi ada putus-putus gitu. Paddingnya kita mau bikin 6. Oke, yang pertama kita buat H2 current match gitu ya. Current match teksnya XL gini, 2 XL gitu kali ya, agak gede. Terus kita mau dapetin gambar ya, dari karena tapi sebelum itu kita bikin ini aja dulu ya, div class name, ini flex, justify between, terus kita kasih gapnya 4, bikin div lagi. Di sini kita mau nampilin home team ya, current match, home team, name kalau nggak salah gitu. Oke, kita dapat Spain. Terus satu lagi kita mau home team goals gitu. Oke. Ini salah gini harusnya. Goals plus home team, ini away team. Apa sih dia namanya tuh, away team, bener kan? Oh, kurang underscore. Nah, ini di dalam satu div gini, terus di sini satu div lagi, away team name. Oke, kita format dulu biar lebih cantik dikit. Udah kelihatan ya. Nah, ini kita buat jadi span aja biar dia agak gandengan. Terus ini dibuat paragraf gitu ya. Terus kita kasih class name space egg sama dengan 2 kayak gitu. Terus apalagi nih, ya kita mau dapetin si bendera dari negara tersebut. Ini kita buat H3 nih ya. Sama yang ini juga diganti jadi H3. Nah, di H3 kasih ukuran agak gede dikit ya, class
text large gitu. Oke, text large cukup sih sebenarnya. Yang di sini juga iya, large. Terus di atasnya kita kasih gambar. Nah untuk dapetin gambar itu kita bisa pakai ini ya, API prefix. Ini kita buat const prefix image URL gitu, image source, terus prefix image img plus current match, terus ini country. Nah, kita cek di sini. Nah, dapatkan ini. Tinggal lakukan yang sama untuk yang ini, tapi ini away team. Terus ini kelas tag center sama yang terus space kita buat 4 deh, atau 2, kayaknya bagusan 4 lah ya. Sama ini kita copy saja yang atasnya, lalu dibuat yang sama. Oh, ini justify between item center. Jadi ini biar ada di tengah-tengah. Padding di current match-nya itu kita buat padding padding button pb sama dengan 4. Oke. Mendingan ini kita dapat current match-nya. Terus ini kita bikin satu lagi. Jadi kita kasih titik 2 gini skornya. Ini teksnya kita buat gede, teks 4XL gini gitu. Terus ini tuh kita masukin di dalam satu div. Terus kita tambahin ini waktunya kapan, informasinya atau statusnya gimana ya, result item, salah sih, apa ini, current match winner dot winner kalau nggak salah gitu, draw, perlu kasih result. Nah gitu. Terus ini kita buat text center, class text center. Oh, atau ini dibuat jadi H2 H3 aja deh. Ya kan, fontnya dibuat bold, font bold. Nah jadi di sini beda dia. Di sini tuh kita ngeset kalau yang di H1, H2, H3, H4 itu fontnya dibuat novel Gorstek gitu. Jadi kan fontnya ini dengan ini beda kan dia gitu. Satu lagi yang perlu kita handle itu di sini draw ya. Jadi ada status di mana draw, ada yang salah satunya menang. Nanti di endpointnya ini contohnya kan kalau yang ini completed, Prancis menang nih 2-0 gitu. Dia winnernya ini nilainya France bukan draw. Nah, jadi kalau kita bikin condition, kalau winnernya tidak sama dengan draw itu bakal kita tambahin win gitu ya. Terus ini kita hapus gini kayak gitu. Terus sekarang kita tes gimana caranya biar ini, oh my god, error home team. Oh, ini dia error semua. Ini kalau misalnya si current match nya kosong, kita buat dia loading the data. Gitu dong. Ya itu masalahnya. Nah sekarang kita buat untuk sementara
si completed match, si current match itu kita buat gini deh, ini dibuat 0. Oke, Ecuador wins, jadi udah bener ya. Jadi kode kita berfungsi. Sebenarnya ini bagusnya tambahin unit test ya, tapi untuk tutorial kali ini kita nggak bahas unit test. Selanjutnya kita mau bikin timeline. Oke. The next thing we do, just copy this. Berarti di bawahnya sini. Ini kita nggak bikin flex, kita bikin PY padding. PY itu padding atas dan bawah gitu sih. Ini kita buat H2 next match gitu. Terus ini kita copy aja lagi. Ini kali ya. Ini max. Oh, ini next match ini tuh taruh bawah sini aja. Ini dibuat MX auto. Oops. Nah, kita nggak butuh borderan dan juga rounded-roundedan tuh nggak butuh. Jadi cukup kayak gini. Terus padding kita nggak butuh padding ya. Terus di sini teksnya teks 3XL kayak gitu. Sekarang kita tambahin div lagi untuk nge-render match-nya, timeline next match-nya. Untuk itu kita bikin next match, terus kita map item, terus di sini kita bikin div. Di dalam div kita mau tambahin ini bukan div sih, UL unordered list. Nah, ini list itemnya. Terus di list item baru kita tambahin div aja deh. Di sini kita bikin tanggalnya dulu yang kita munculin. Mungkin pakai P aja. Item date time. Nah, kita udah bisa munculin itu. Terus kita pengen format data ini jadi lebih apa ya? Lebih cantik ya. Kita nambahin library namanya add.day.js. Ini untuk ngeformat data-datanya. Jadi import day.js gitu. Terus ya, sekarang ini kita jalanin lagi. Ini day.js, kita format mdd. Oh, ini harus sebagai string. Nah, ini November 28. Terus kita mau kasih apa ya? Ini semacam warna teks, namanya amber 400. Jadi warna kuning. Terus kita bikin space Y4 biar dia agak berjarak. Ini terus sama ini juga kita bikin space Y6 gitu kali. Kenapa dia? Jangan di sini deh. Kita bikin padding aja. Biar jarak si November dengan next match itu ada jaraknya. Kita buat 4 kali ya. Oke. Sudah muncul. Sekarang kita mau bikin timeline view.
kita bikin div. Untuk yang pertama H3 lagi, kita mau bikin features itu item dot home team name versus dengan si item away team name, kayak gitu. Kita mau buat class name font bold gitu kali ya. Trackingnya wider, text LG agak gede, font light kali ya, kayak gitu. Oke, lebih ini teksnya bisa buat XL, agak gede dikit. Terus trackingnya kita hapus, kayaknya oke sih. Oke, kelihatan lebih ini. Terus yang ini teksnya kita buat small aja, si date-nya. Terus di sini kita mau format from now. Jadi DJS from now. Jadi kapan ini terjadi? Extend a relative time. DJS extend relative time. Terus ini kita butuh DJS plugin relative time. Error nggak dia? Oke, nggak error. Terus ini DJS item datetime from now. Ya, in a hour. Jadi 1 jam lalu. Terus ini 4. Oh, ini tuh nganu ya. Berarti kita bikin format yesterday, today, or tomorrow. Oke, untuk itu ini kita is today ya, is tomorrow gitu. Kita extend aja is today, is tomorrow. Oke, sekarang kita mau bikin function aja deh. Const get time today. Apa namanya? Get time gitu. Oh, get day gitu ya. Get day. Ini date time. Nah, sekarang kita mau return kalau DJS date time, kasih arrow function DJM is today. Kita tanda tanya. Kalau today kita buat today. Ini today. Di plus DJS date time is tomorrow. Kita tanya tomorrow gini. Kita lihat hasilnya apa. Ini diganti get day. Ini ada yang today, ada yang tomorrow. Oke, kita mau ini
dibikin slice 0 sampai 4 gitu aja kali ya. Jadi kita mau ngambil munculin 4 data aja biar nggak kepanjangan gitu. Dan kita juga nanti bisa tambahin button mungkin show more schedule gitu ya. Terus kita juga pengen tahu data ini kapan gitu, jam berapa acaranya gitu. Mungkin today ditambahin lagi dengan tanggalnya, jamnya ya, berarti day.js item date time. Di sini kita buat format dd kayak gitu ya. Ini string harusnya. Oke, dapat. Ini mungkin kita tambahin koma gitu ya, rapi. Dan ya ini kelas text sm gitu. Ini kita buat ini aja deh, opacity 75 gitu. Dia agak ini kita kasih padding PY2 gitu biar kayak agak lebih enak dibaca. Dan ya itu. Terus ini mau kita buat class name, displaynya flex. Terus kita di sini mau bikin satu div. Nah, di sini ada namanya Tailwind in CSS animation. Kita mau kopas ini aja. Jadi si Tailwind itu punya contoh nih. Kita mau ambil ini, kita copy, kita taruh di sini. Format dokumen. Nah, tapi dia munculnya jadi ini kayak gitu ya. Ini kita buat class w-nya 4, hanya 4. Terus kita animate ping ini kita nggak butuh, atau ini gini aja. Nah, kita nggak butuh itu sebenarnya. Terus kita buat item center. Gimana? Dia di tengah-tengah gitu. Jadinya bagus nggak sih? Jadi nggak bagus ya. Item pilihannya start. Oke, biar agak lebih rapi dikit kita bikin padding topnya 4, kebanyakan 2, 1 ya. Kita kayak ini, kita kasih gapnya 4. Terus ini amber warnanya sama. Oke, tadi tuh ada isu ya. Jadi ini si garis di bawah buletan ini itu dia nggak muncul karena ada kita nambahin item start gitu. Terus ya ini kita hapus aja, ini nggak perlu flex. Terus yang ini juga kita buat jadi H full. Terus kita tambahin span. Ini kelasnya itu displaynya block, widthnya kita buat 2, pg amber 50, terus heightnya full gitu. Ini kita nggak perlu bikin full sih di sini harusnya. Nah gitu. Nah sekarang widthnya kayaknya 1 aja kali ya. Terus kita bisa bikin px 1 kali. Terus kemudian pb 1. Paddingnya semua dibikin 1 aja deh. Ini kayak gitu. Mungkin widthnya kita buat 4 pixel gitu kali ya. Kepanjangan 2 pixel.
2,5 atau 3 pixel. 3 pixel looks 4 pixel juga. Terus paddingnya mungkin PX1 PY2 gini. Ini terlihat oke nggak? Atau kurang oke? Ini nggak perlu kita kasih padding top. Oke. Terus mungkin padding buttonnya kita buat 2 gitu. Terus ini kita bikin opacity-nya 60. Mungkin ditambahin PB nya 3 kali. Kemudian padding top 1. Ya, lumayan nih, kelihatan lumayan. Bikin 50 aja sekalian. Oke, menarik. Dah. Terus itu yang untuk si next match-nya. Kita bikin lagi untuk yang completed match. Terus ini diganti aja completed match ya. Nah gitu. Nah di completed match ini kita perlu ngasih tahu siapa yang menang. Terus ini get date-nya itu nggak lagi. Oh ini dia kembali kan, ini kan 2021 kita bikin ini reverse. Jadi dari yang terbaru, Ini kita nggak bikin tomorrow today, ini kita mau bikin from now. Item date time. Ini kurang dihapus satu lagi. Jadi 14 jam yang lalu. Terus kita nih tambahin item dot winnernya Kroasia. Tadi kita udah bikin draw atau ini ya, atau wins. Oke. Jadi ini kita bikin result kayak gitu ya. Resultnya draw or win. Kalau dia win berarti si yang menang plus wins-nya. Kalau draw ini tuh gini ya. Gini. Results wins. Match winner. Result wins. Ini kenapa ini deh. Kayak gitu. Terus kita mau tambahin skornya. Skornya kita tambah di mana ya enaknya? Mungkin di home team di bawahnya ini kali ya, atau ya di sampingnya aja. Ini gini, kita buat span ini gini, terus tambah lagi span. Ini kenapa SPA kurang N? Terus di sini item home team goals ditambah item away team goals gitu kan. Nah kita buat space X4.
Ini ini kita kasih koma gini kali ya, space-nya dibuat jadi 2 aja kali. Terus kita mau bikin ini jadi kayak bold, class name font bold. Terus text Amber 400 gitu. Gimana, kelihatan sangat informatif nggak sih? Nah, nggak aja ya gitu ya. Dan kita sebenarnya bisa bikin ini jadi untuk show more gitu ya. Ini jarak antara ini dengan garis ke bawah itu kayaknya jauh ya. Kelihatan jauh nggak sih? Tapi ini udah oke sih. Oke, kalau misalnya ya kita mau bikin, kalau ini di bawah itu, ini garisnya ini dibuat jadi elang. Nah, kita bikin aja nih di sini kita bikin state max slice completed match gitu. Set max completed match, use state kita buat jadi 4. Terus di sini kita mau ngambil items dan index sih. Oke. Terus di sini jika index sama dengan max completed match minus 1, dan di index itu lebih kecil atau sama ya, gitu kali ya. Oh, lebih besar jika index, oh iya ya. Nah gitu, tidak sama. Gimana? Kelihatan menarik? Ya itu ya. Jadi teman-teman bisa bikin kayak gini. Tapi kayaknya jadi aneh ya. Mungkin bilang nanti. Dah, kita aja deh. Yang penting kita punya ini kita buat max completed match, dan sekarang kita bisa bikin div, kemudian button show more ya. Ini kita bisa bikin show more, terus ini kita bikin kelas tag full flex justify center P2. Ini tag SM, terus padding left and right itu 6. Terus kita bikin apa ya, PY 2, terus border rounded full. Nah, kita punya ini kayak gini. Nah, terus ini kita kasih on click. Kita mau set max completed itu dijadiin completed match dot length
gitu. Coba sana. Oke, sekarang kita bisa munculin ini. Nah ini kita mau handle ini if itu sama dengan 4 gitu. Nah ini kita taruh di sini. Kalau tidak, gini ya. Ini kalau tidak, kita mau jadi 4 lagi, show less gitu. Nah sekarang show less. Nah sekarang kurang. Oke, itu udah cukup. Nah sekarang kita mau bikin ini bisa diinstal di web, di aplikasi. Nah sebelum itu kita deploy dulu ya. Nah ini kita edit get initial feature gitu aja deh. Git push origin head. Nah sekarang kita ke vershell.app, kita bikin add new project, continue with GitHub, kita pilih update Piala Dunia, import, terus deploy. Jadi segampang itu untuk ngedeploy project Next.js itu. Ya itu kenapa aku suka banget kalau project front end aku mesti pakai Next.js karena deploynya sangat gampang banget. Klik deploy terus kita langsung dapat linknya gitu nanti. Sambil nunggu deploy sekarang kita ke hero icons. Kita mau cari icon flag solid. Nah, kita mau copy SVG terus buka Figma. Jadi aku kalau mau bikin icon tuh suka pakai Figma. Ini bikin berapa ya? Ini 250 plus 250 itu kali. Terus ini sekarang di paste di sini. Ini diklik. Ini digedein flagnya. Taruh di tengah-tengah. Kita mau bikin si vektornya ini warnanya jadi putih. Terus si frame-nya ini warnanya jadi black. Kayak gini kira-kira. Terus kita bikin dia jadi bulat, jadi 50 aja ya. Oke, 50 I think Piala Dunia. Ini kita ekspor. Taruh sini lagi, save. Nah, sekarang kita udah punya icon di pictures update Piala Dunia. Nah kayak gini icon kita. Oke. Terus kita lihat deploy kita udah selesai belum? Error. Nah karena kita pakai Next PWA, kita perlu setup dulu Next PWA. Next PWA mana Next PWA? Nah ini ada contohnya di Next PWA. Kita ke 5 icon dulu. Kita mau generate icon untuk nanti muncul di aplikasi Android-nya. Tinggal kita drag and drop aja nih tadi. Ini kita ke sini, kita download. Terus ini udah dapat icon, ini kita copy. Terus ke sini buka filenya ke public. Kita hapus semua yang ada di sini. Kita paste. Nah, terus web manifest itu kita rename manifest.json. Use JSON. Di manifest JSON public manifest JSON
Motor lagi. Ini kita format dulu, format dokumen biar enak dibaca. Name-nya update Piala Dunia, short name-nya UPD. Oh, udah. Ini dakunya. Ini kita ganti 0000 0 harus 6 kali nolnya. Oke, kalau kita lihat di sini kita perlu nambahin config-nya itu kayak gini. Kita ke next.config, dibuat next PWA ini gini, itu aja. Kita coba yarn build, apakah dia berhasil ataukah tidak. Oh ya, lupa, masih ada yang perlu kita tambahin. Di sini app kita perlu, udah ini kita kopas aja nih, head. Nah ini di sini kita import head from next head. Ya, ini kita perlu tambahin kayak ginian, kopas semuanya. Format dokumen biar lebih ciamik. Nah di sini manifest.json ya udah. Ini theme colornya dibuat tuh 23 kan. Tagarnya bilangin lagi 1, ini diganti update Piala Dunia. Welcome gitu. Descriptionnya Piala Dunia, keywordnya World Cup gitu. Oke. Harusnya ini kita coba yarn build lagi. Apakah masih ada yang kurang? Missing key. Oh ya, kita perlu benerin rendering. Di sini waktu ini kita perlu nambahin key item dot id sama yang ini di completed match, yang di next match juga sama. Ini kita tambahin key item id. Oke, yarn build. Masih ada error. Class. Oh, ada class. Oh, karena tadi kita copy paste. Kita mau ubah semua yang ada class-nya diganti jadi class name. Yarn build lagi. Apakah ada error lagi? Error aja terus. Oke. Kita commit update fig PWA is error gitu. Fig PWA setup config. Hapus. Sambil nungguin di deploy, kita coba lagi apakah dia berjalan atau tidak. Kita reload. Kita back. Oke, update Piala Dunia. Oke, building. Dia lagi ngedeploy nih. Apakah dia ada error atau enggak? Harusnya 5 menit selesai. Ayo, please. Bisa. Signing the domain. Oke. Nah, ini dia. Update Piala Dunia.
Satu, dua, tiga. Yeay. Sekarang sudah terdeploy ke production. Oke. Nah, sekarang ini kita nyobain ya. Buka di HP. Apakah bisa? Ini muncul sekarang. Tapi nih nggak bisa diinstal. Oke, berarti kita ada konflik yang kurang sehingga PWA kita belum bisa diinstal. Sekarang kita cek di config sini. Di public manifest.json. Ini kayaknya yang belum. Background color manifest. Background color udah ada, display udah ada. Kita hapus. Udah ada, terus splash page-nya null. Oke ya. Apalagi nih config yang belum kita tambahin. Display put theme color, surname. Oke. Ini hanya untuk Android, untuk iOS-nya udahlah, biarin aja. Oke. Config update PWA manifest. Kita hapus lagi. Jadi aku punya shortcut ini GGP ya. Jadi kalau kalian penasaran nih, aku punya shortcut. Jadi si GGP itu basically dia git push origin head ya gitu. Kayak shortcut gitu aja. Oke, dia deploy lagi. Apakah dia bakal deployment? Kita lihat repo-nya deh. GitHub Ahmad Rosid update Piala Dunia. Nah, ini udah centang. Sekarang kita coba reload ya di Android-nya. Kita reload. Apakah dia muncul? Kenapa dia nggak bisa diinstal? Biasanya tuh langsung muncul sih ininya. Apa namanya? Kayak pop up untuk install. Coba lagi ya, buka lagi ya. Update Piala Dunia real time. Muncul nih. Kalian kelihatan nggak sih? Jadi ada install. Ini ada tulisannya install UPD. Install UPD. Loading. Ada nggak? Oh, ini ada tulisannya install app di sini. Ya, install app ya. Kita coba klik ya. Tuh. Oke, bisa. Install. Kita coba lihat ya. Apakah dia berhasil? Oke, ada yang OPD. Berhasil nih ya. Kutunjukin. Nih muncul nih ikonnya. Kita klik. Wow. Bisa. Wah, mantap. So, lanjut. Tapi kayaknya ini ya. Ini kan agak dia nempel, gak ada padding antara ini. Kita benerin dikit. Jadi sebelum kita tutup tutorial ini, kita tambahin padding. Di sini kita bikin padding 6 kayak gitu. Padding ini deh, padding kiri dan kanan. Kita buat add padding on container. Nah, yo. Loading, dia udah ke push. Nanti kalau udah ke push ini dia ada tanda kuning-kuning itu masih deploy. Ya. Biasanya sekitar 1 menit, 2 menit sih selesai. Kayaknya atau bahkan nggak sampai. Reload lagi, belum selesai, masih build. Wih, udah terupdate.